Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada hari ini. Wawancara TIK dalam mata kuliah Etika Profesi. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan membuka diskusi yang konstruktif. Sebelum kita memulai, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Nur Hikmah, saya sendiri, Nur Hikmah Tajuddin, dan Nur Fitri. Langsung saja masuk ke profil narasumber yang sempat kami wawancara, yaitu Nur Alamsyah Arif SPD. SPD adalah seorang profesional di bidang teknologi informasi yang saat ini bekerja sebagai ahli IT di LP2M Universitas Negeri Makassar. Telah bekerja sejak tahun 2021 yang dimulai dari magang di LP2M hingga menjadi bagian dari tim IT. Dia juga aktif dalam berbagai komunitas dan organisasi, baik yang berkaitan dengan IT maupun non-IT, di mana dia sering berkontribusi dalam pengelolaan sistem teknologi. Adapun hasil ringkasan wawancara, narasumber memiliki pengalaman dalam pengembangan aplikasi sistem inventarisasi barang berbasis web yang menggantikan pencatatan manual, memungkinkan pemantauan inventaris secara real-time, serta fitur pencatatan kerusakan dan prediksi penggantian barang. Selain itu, ia juga mengembangkan aplikasi chat untuk organisasi dan aplikasi store yang mirip dengan e-commerce, menunjukkan keahliannya dalam membangun solusi teknologi untuk berbagai kebutuhan dalam pekerjaannya. Dalam pekerjaannya, ia menerapkan kode etik profesi meskipun sering menghadapi tekanan kerja yang menuntut jam kerja lebih panjang dari yang ditentukan. Ia melihat tantangan ini sebagai kesempatan belajar untuk menghadapi dunia kerja yang lebih luas. Kemudian ringkasan hasil wawancara selanjutnya yang akan dibahas oleh teman saya yaitu Nur Hikmah. baik, saya akan melanjutkan ringkasan hasil wawancara. Jadi, keaktifannya dalam organisasi dan komunitas IT turut mendukung perkembangan keterampilannya. Ia menekankan bahwa pendidikan formal perlu didukung dengan pengalaman dari komunitas untuk menguasai inovasi terbaru dan memperluas jaringan profesional. Melalui komunitas, ia mempelajari teknologi baru, mengembangkan aplikasi inovatif, serta membuka peluang kerja dan kolaborasi. Salah satu bentuk eksplorasi teknologinya adalah sistem kontrol rumah pintar yang ia kembangkan sendiri, menunjukkan bagaimana teknologi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, hasil observasi. Lingkungan kerja di LP2M UNM memiliki atmosfer profesional dengan fasilitas teknologi yang mendukung operasional harian. Tim IT bekerja dalam suasana kondusif dengan pembagian tugas yang jelas, termasuk pengelolaan sistem informasi inventaris barang. Komunikasi berlangsung efektif, baik secara langsung maupun melalui platform digital. Penggunaan sistem berbasis web membantu meningkatkan efisiensi dalam pencatatan dan pengolahan data. Penerapan kode etik profesi terlihat dalam berbagai aspek seperti integritas, tanggung jawab profesional, serta komitmen terhadap keamanan dan privasi data.
tim IT sigap menyelesaikan masalah teknis dan berkolaborasi untuk meningkatkan kompetensi. Namun, terdapat tantangan dalam penerapan kode etik seperti jam kerja yang fleksibel, tetapi menuntut tekanan penyelesaian proyek serta pembaruan teknologi yang cepat. Secara keseluruhan, lingkungan kerja di LP2M UNM mencerminkan profesionalisme dalam bidang IT dengan kode etik sebagai pedoman utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya yang akan membahas tentang analisis dan kesimpulan, yaitu Nur Isna Tajuddin. Baik, saya akan melanjutkan analisis dan kesimpulan. Yang pertama itu refleksi mahasiswa terhadap profesi TIK. Melalui wawancara dengan narasumber, mahasiswa menyadari bahwa dunia kerja di bidang TIK sangat dimensi dan terus berkembang. Teknologi yang berubah menuntut profesional di bidang ini untuk selalu belajar dan beradaptasi dengan perkembangan terbaru. Kedua, refleksi mahasiswa terhadap kode etika profesi. Dalam dunia kerja, menerapkan kode etika profesi merupakan aspek yang sangat penting. Mahasiswa menyadari bahwa seorang profesi IT harus memiliki tanggung jawab moral dan etika dalam bekerja, terutama terkait keamanan data, privasi pengguna, dan integritas dalam penggunaan teknologi. Ketiga, organisasi profesi adalah dari wawancara yang dilakukan, mahasiswa menyadari bahwa organisasi profesi bukan hanya sekedar tempat berkumpul, tetapi juga wadah untuk belajar, berbagi pengalaman, serta mengembang jaringan profesional. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya untuk kajian pustaka yang akan dilanjutkan oleh Nur Fitri. Baik, di sini saya akan menjelaskan kajian pustaka yang mana di teknik informatika dan komputer adalah bidang ilmu yang berfungsi pada pengelola data, pengembangan perangkat lunak, perencanaan sistem jaringan, keamanan siber, serta implementasi teknologi berbasis komputer dan internet. Bidang ini mencakup programan, kecerdasan buatan, basis data, serta rekayasa perangkat lunak yang digunakan dalam berbagai industri. Dalam pengembangan perangkat lunak, software terdapat profesi sebagai programmer, yang mana ada software engineering, web developer, mobile app, dan game developer yang berfokus pada pembuatan aplikasi dan sistem berbasis komputer. Selanjutnya ada refleksi dan saran. Nah, sebagai refleksi, mahasiswa memahami bahwa menjadi seorang profesional IT bukan hanya tentang memiliki keterampilan teknis, tetapi juga tentang bagaimana menerapkan kode etik, beradaptasi dengan perkembangan teknologi, serta terus mengembangkan diri melalui organisasi dan komunitas profesional. Oleh karena itu, sebagai calon profesional di bidang TIK, mahasiswa perlu terus meningkatkan kompetensi, menjadi integritas, dan aktif dalam berbagai kegiatan yang dapat mendukung pertumbuhan mereka di dunia kerja. Nah, mungkin cukup sampai di sini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai observasi wawancara profesi. Kami berharap materi yang telah kami sampaikan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang bermanfaat bagi kita semua. Jika ada hal yang kurang jelas atau perlu didiskusikan, kami dengan senang hati menerima pertanyaan dan masukan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.